Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Nadita. Aku dari kelompok 3 kelas C. Pada meeting 6 ini kita akan menjelaskan materi tentang warga negara dan negara. Nah, di kesempatan ini kita akan mempelajari bagaimana konsep negara dan warga negara yang saling berkaitan dalam menciptakan masyarakat yang adil, aman, dan sejahtera. Lalu kita juga akan memahami lebih dalam tentang hak dan kewajiban warga negara serta unsur-unsur negara dan pentingnya partisipasi aktif kita dalam mendukung kemajuan negara. Seperti itu. Lalu ada anggota kelompoknya nanti yang akan bantu aku buat ngejelasin. Ada aku, Nadita, lalu ada Syahid, nanti dibantu sama Syahid, Ricky, dan Fadli, serta Fida. Untuk slide pertama tentang pengertian warga negara itu nanti akan dijelaskan sama Fida. Perkenalkan, nama saya Fida Nirmala akan menjelaskan pengertian warga negara. Warga negara adalah individu yang secara hukum diakui oleh suatu negara sebagai bagian dari masyarakat, dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh undang-undang atau konstitusi untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan negara. Faktor penentu status warga negara yaitu kelahiran, naturalisasi, dan perkawinan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Fadli. Pentingnya status warga negara. Mengapa status warga negara penting? 1. Hak istimewa. Warga negara memiliki hak khusus seperti hak untuk memilih, perlindungan diplomatik, dan akses layanan publik. 2. Kewajiban khusus. Kewajiban membayar pajak, berpartisipasi dalam bela negara, dan kepatuhan pada hukum. 3. Identitas nasional. Menumbuhkan rasa memiliki terhadap negara dan kebanggaan nasional. Contoh, di Indonesia, warga memiliki hak untuk mengakses layanan pendidikan dan kesehatan serta memiliki kewajiban untuk mematuhi Undang-Undang Dasar 1945. Ya, saya akan menjelaskan pengertian negara. Negara adalah organisasi atau kesatuan politik yang memiliki wilayah tertentu, penduduk dan pemerintahan yang berdaulat, yang berfungsi untuk menjaga ketertiban, perlindungan hak warga negaranya, dan mencapai kesejahteraan masyarakat melalui berbagai layanan publik dan hukum yang berlaku. Nah, dari pengertian negara kita memiliki fungsi negara yaitu untuk perlindungan, yang pertama, yang kedua kesejahteraan, yang ketiga ketertiban, dan keempat keadilan sosial. Setelah pengertian negara, kita lanjut ke unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, wilayah merupakan area geografis yang mencakup darat, laut, udara di mana negara memiliki kedaulatan penuh. Untuk yang kedua, penduduk atau warga negara, orang-orang yang diakui sebagai anggota negara dan terkait pada hukum serta memiliki kewajiban dan hak. Untuk yang ketiga, pemerintahan yang berdaulat, yaitu pemerintahan adalah lembaga yang memiliki kekuasaan untuk mengatur wilayah pada penduduk. Untuk yang keempat, pengakuan dan negara lain. Pengakuan terlaksana memberikan legitimasi pada negara baru meskipun negara tetap dapat berdiri dari pengakuan. Untuk selanjutnya yaitu hak-hak warga negara. Hak warga negara di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Isi dari hak Undang-Undang Nomor 39 yaitu yang pertama, hak untuk hidup dari kebebasan. Untuk yang kedua, hak atas pendidikan. Untuk yang ketiga, hak untuk berpendapat. Dan untuk yang keempat, hak atas kesejahteraan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ricky Muhammad. Silakan. Oke, ya, sebelumnya terima kasih, saya Muhammad Umar. Di sini saya akan menjelaskan kewajiban sebagai warga negara. Nah, yang pertama yaitu mematuhi hukum. Setiap warga negara wajib mematuhi hukum nasional, baik itu hukum pidana maupun hukum perdata. Yang kedua yaitu membayar pajak. Nah, seperti yang kita ketahui, pajak adalah kontribusi wajib yang mendukung pembiayaan pembangunan negara. Dan yang ketiga yaitu menghormati hak orang lain, menjaga hak orang lain dalam menjalani kehidupan sosial tentunya. Nah, yang keempat yaitu membela negara. Warga negara diwajibkan untuk siap berpartisipasi dalam bela negara saat dibutuhkan. Nah,
tanggung jawab negara terhadap warga negara. Nah, peran negara dalam melindungi warga negaranya yaitu menyediakan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan sosial bagi masyarakatnya. Yang kedua yaitu perlindungan hukum. Negara menjamin perlindungan terhadap setiap warga negara melalui aparat penegak hukum seperti polisi, tentara, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu pemberdayaan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, memberikan subsidi, dan mendukung ekonomi kreatif tentunya. Dan mungkin slide berikutnya akan dibawakan oleh salah satu rekan kita yaitu Nadita Sekar Valerina. Silakan Nadita. Lalu untuk slide selanjutnya ada materi tentang hubungan timbal balik antara warga negara dan negara. Nah, untuk dalam setiap negara itu kita sebagai warga negara harus memiliki timbal balik ke negara kita. Nah, yang pertama itu ada keterkaitan hak dan kewajiban, di mana negara itu akan memberikan hak kepada warga negara seperti misalnya di bidang pendidikan, kesehatan, seperti itu. Lalu kita sebagai warga negara itu berkewajiban mendukung negara dengan cara membayar pajak dan menjaga ketertiban. Seperti yang sudah dijelaskan di undang-undang kita, Undang-Undang Dasar 1945, di mana di situ banyak menjelaskan tentang ketertiban warga negara yang perlu kita jaga. Lalu juga ada tata cara membayar pajak atau pajak-pajak yang harus kita bayarkan sebagai warga negara, seperti itu. Lalu ada partisipasi warga negara. Nah, kita ini wajib untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, misalnya pemilihan umum dan juga musyawarah. Lalu ada juga dengan cara berperan aktif nih dalam pembangunan negara, seperti itu. Nah, setelah kita mempelajari tadi materi-materi yang sudah ditampilkan di slide-slide dan dijelaskan oleh rekan-rekan semua, ada kesimpulan yang dapat kita ambil. Yang pertama, negara itu adalah entitas politik berdaulat yang mengatur wilayah dan warganya. Lalu, warga negara itu adalah individu yang memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum di negara tempat tinggalnya. Lalu, hubungan antara negara dan warga negara itu bersifat timbal balik, di mana negara melindungi warga negaranya dan warga negara mendukung serta mematuhi aturan setiap negaranya. Lalu, peran aktif warga negara dalam mendukung negara membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil, aman, dan sejahtera. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan tentang materi meeting 6 negara dan warga negara. Nanti kalau misalnya ada yang belum jelas atau kurang jelas, boleh ditanyain aja di ruang diskusi ya. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum.